Pertamina penambahan zat aditif tak merubah jenis oktan. Selama bulan puasa, cek kesehatan gratis jalan seperti biasa. Polisi berhasil menangkap pelaku pembacokan warung Madura. Oknum honorer ASN diduga melakukan KDRT di tempat umum. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Menjelang bulan suci Ramadan, tentunya juga kita harus tetap sehat, tetap bugar seperti itu ya. Mudah-mudahan dimanapun pemirsa di rumah atau lagi dalam perjalanan menuju kantor, pastinya juga harus tetap berhati-hati, tetap waspada karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan kita harus tetap berhati-hati. Pasti dan pemirsa, kita ketahui selama bulan puasa nantinya cek kesehatan gratis nih tetap berjalan seperti biasa. Tak hanya cek kesehatan gratis saja, bahkan juga program makan bergizi gratis ini berjalan seperti biasa walaupun menunya diganti menjadi kolak. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana melalui pidato daring pada World Government Summit 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga menyampaikan saat ini kasus korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dan Prabowo pun bertekad menggunakan kewenangannya untuk memberantas korupsi yang merajalela di Indonesia saat ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakui tingkat korupsi di Indonesia sudah mengkhawatirkan dan telah menjadi masalah dasar bagi penurunan kinerja di semua sektor yang disampaikannya dalam forum Dunia World Government Summit 2025. Presiden Prabowo berhalangan hadir pada World Government Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, di mana pada kesempatan itu ia menjawab pertanyaan dari pendiri Bridgewater Associates, Ray Dalio, tentang rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, penelitian dan pengembangan, serta inovasi yang berasal dari tingginya korupsi di Indonesia. Equivalent to about 10% of our annual budget. These savings that were allocated to projects and programs without a clear strategy will now be used to finance more than 20 multi-billion-dollar strategic projects that will transform the country. These include investments in nickel, bauxite, copper, and other critical minerals downstream industries. At the same time, we are developing substantial petrochemical industries as well as massive AI data centers. Additionally, we are channeling funds into projects that advance food security, aimed at turning Indonesia into a net food exporter within a few years, along with initiatives to increase protein production, support aquaculture, and develop clean and renewable energy projects, leveraging our rich mineral and renewable resources. Furthermore, we are prepared to launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds $900 billion asset under management. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah dan pada hari kelima di Lembah Tidar Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Selasa 25 Februari 2025. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Kapolri menyampaikan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi. Di hari kelima retreat kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjadi narasumber yang menyampaikan materi terkait keamanan, hukum, serta pencegahan korupsi. Dalam sesi pembekalan, Kapolri memaparkan strategi Polri dalam menangani berbagai kasus kejahatan, khususnya terkait pemberantasan korupsi. Kapolri juga mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam kesempatan itu, Kapolri menekankan pentingnya pencegahan korupsi oleh kepala daerah,
guna menciptakan pemerintah yang bersih, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memberikan materi terkait dengan masalah pencegahan korupsi, di satu sisi juga proses-proses yang bisa kita berikan untuk memberikan pendampingan sehingga pencegahan terjadinya korupsi itu betul-betul bisa dilakukan secara optimal, sekaligus juga dukungan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah dan juga mendorong program-program yang menjadi program pemerintah. Tak hanya memberikan pembekalan materi sebagai bentuk komitmen dalam memberantas korupsi, Kapolri bahkan membuka ruang konsultasi dengan para kepala daerah dan bahkan membagikan nomor teleponnya. Langkah ini ditujukan agar kepala daerah dapat dengan mudah menyampaikan permasalahan atau kebutuhan yang berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto membahas hubungan dekatnya dengan SBY dan juga Jokowi. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengungkapkan pentingnya meminta masukan dari pemimpin sebelumnya untuk berbagi pengalaman dalam memimpin pemerintahan ke depannya. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ia sering meminta saran dari pemimpin sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2025. Dalam sambutannya, Prabowo memberi contoh kebijakan SBY yang berhasil membangun fondasi kuat untuk menghadapi krisis, terutama saat krisis keuangan global 2008 yang berhasil menjaga Indonesia tetap aman. Karena itu, Prabowo mengakui bahwa berkat kontribusi tersebut, ia masih melibatkan beberapa anggota tim yang berasal dari lingkaran SBY untuk bekerja di kabinetnya. Ia menegaskan tidak ada campur tangan dari SBY, bahkan dirinya yang meminta masukan untuk belajar memimpin pemerintahan. Semua ini fondasi yang dibangun Pak SBY menghadapi krisis demi krisis demi krisis. Krisis keuangan dunia 2008 yang disebut the Black Monday kalau tidak salah. Crash. Negara-negara kapitalis crash. Wall Street crash. Perusahaan-perusahaan terbesar gulung tikar. Indonesia aman. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah apa, nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengakui pentingnya mengambil pelajaran dari pengalaman kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi. Ia berusaha menyerap pengetahuan dari pemimpin sebelumnya yang telah sukses menghadapi berbagai tantangan besar. Kepala negara sampaikan ingin terus memajukan bangsa dengan memanfaatkan pengalaman dan kebijakan SBY serta Jokowi yang telah terbukti demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Pak SBY mimpin 10 tahun, Pak Jokowi mimpin 10 tahun, 20 tahun pengalaman. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau belajar dari 20 tahun pengalaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menegaskan bahwa solidaritas antara TNI dan juga Polri tetap terjaga. Kapolri menegaskan pemirsa bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu sinergi kedua institusi dalam menjaga keamanan negara. Kapolri menekankan bahwa insiden di Mapolres Tarakan tidak akan mengganggu hubungan baik antar TNI dan Polri sebagai aparat penegak hukum. Menurutnya, Pangdam dan Kapolda telah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani situasi tersebut. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menghimbau seluruh pihak untuk terus menjaga solidaritas dan sinergitas antara TNI dan Polri. Ia menegaskan bahwa kerjasama yang telah terjalin harus semakin diperkuat di berbagai sektor. Ya, saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah dan tentunya TNI dan Polri tetap solid dan kita terus bekerja sama
menjaga dan mengawal negeri. Tidak mengganggu solidaritas ya? Tidak ada, karena sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pangdam dan Kapolda. Himbauannya ke depan gimana? Mungkin kebetulan nanti kan di depan ada kepala daerah, mungkin ke depannya. Ya, saya kira terus dijaga soliditas, sinergitas. Saya kira selama ini kita sudah melakukan baik di lapangan pada saat kita melaksanakan berbagai macam program awal kebijakan pemerintah dalam hal ketahanan pangan, dan tentunya ke depan sinergitas dan solidaritas harus terus kita tingkatkan. Dan saya kira masing-masing para komandan sudah memahami itu, dan kita tentunya sepakat dengan Panglima untuk terus menjaga dan meningkatkan soliditas ini. Terima kasih. Kapolri juga menyatakan bahwa setiap pimpinan di kedua institusi memahami pentingnya menjaga kekompakan. Panglima Komando Daerah Militer 4, Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudi Rahmat Nugraha, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya terkait dengan proses hukum yang menimpa Dirut Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan terkait dengan korupsi tata niaga minyak mentah dan juga kilang minyak. PT Pertamina Niaga menghormati proses hukum yang menimpa Dirut Pertamina tersebut. Pertamina juga menjamin jika pasokan energi terhadap masyarakat masih berjalan dengan normal seperti biasanya. Usai ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga mentah dan kilang minyak dalam pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax yang menyeret Dirut Pertamina Niaga Rifa Siahaan. Pertamina Niaga menghormati hukum yang dijalankan oleh petugas Kejaksaan Agung. Pertamina juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang dan berharap proses hukum bisa berjalan dengan lancar dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Sementara itu, Pertamina juga memastikan layanan distribusi pada masyarakat tetap berjalan dengan lancar dan tetap menjadi prioritas dan berjalan dengan normal. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar, dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa. Pertamina Group menjalankan bisnis dengan berpegang pada komitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan good corporate governance serta peraturan yang berlaku. Sebagai penyedia pasokan bensin, Pertamina juga berkomitmen sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip good corporate governance sesuai aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Pertamina Mars Ega Legowo ini menegaskan bahwa penambahan cat aditif dan juga pewarna pada Research Octane Number atau RON hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga warna pada produk. Hal tersebut pemirsa ia sampaikan usai melaksanakan RDPU bersama Komisi 12 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu siang. PT Pertamina Patraniaga menjamin BBM jenis RON 90 atau Pertalite dan RON 92 atau Pertamax yang dijual oleh Pertamina kepada masyarakat sesuai dengan yang diperoleh langsung dari sumber kilang minyak dalam negeri. Dirut Pertamina, Mars Ega Legowo menjelaskan, gasolin yang diterima oleh Pertamina dari sumber kilang minyak, yakni sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92. Pertamina memastikan sebelum diedarkan ke SPBU, dua jenis gasolin tersebut tidak ada proses perubahan, melainkan hanya ada penambahan zat adiktif dan pewarna yang disebut proses injeksi blending. Ega menjelaskan proses injeksi blending dalam bentuk minyak itu hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan performa produk, serta untuk membedakan warna antara gasolin jenis RON 90 dan RON 92. Terima kasih rekan-rekan wartawan sekalian. Tadi kami barusan menyelesaikan rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 12. Kami jelaskan bahwa secara teknis Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah
value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih, dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul. Dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memperkenalkan konsep kurikulum cinta yang terinspirasi dari kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan tentunya pemirsa, kurikulum cinta dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kasih dan juga toleransi sejak dini. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memperkenalkan konsep kurikulum cinta dalam acara kolokium dan bedah buku memaknai pembelajaran 5 bulan kunjungan apostolik Paus Fransiskus di Universitas Atmajaya, Jakarta Selatan. Menang mengatakan kurikulum cinta dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kasih dan toleransi sejak dini. Menurutnya, toleransi sejati bukan menyatukan yang berbeda atau memaksa kesamaan, tetapi membangun penghormatan dan cinta di antara perbedaan. Seperti diketahui, konsep kurikulum cinta merupakan seperangkat sistem dan fondasi hidup bersama dalam keragaman untuk kerukunan umat beragama baik internal maupun antar umat beragama. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Kementerian Perhubungan dan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia ini membahas potensi kerjasama strategis khususnya di bidang aviasi. Kerjasama ini dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia H.E. Abdullah Salem Al-Dahairi di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Pertemuan ini membahas potensi kerjasama strategis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab khususnya di bidang aviasi. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat memperkuat hubungan bilateral, terutama dalam sektor penerbangan. Diskusi tersebut meliputi pengembangan kerjasama dalam bidang perawatan pesawat atau aircraft maintenance dan pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membagikan momen para kepala daerah yang juga mengikuti retreat di Magelang untuk beraktivitas tanpa bantuan ajudan. Beberapa di antaranya pemirsa tertangkap kamera tengah mencuci sepatu hingga bersih-bersih area tenda penginapan. Momen ini dibagikan melalui akun sosial media Instagram @BimaAryaSugiarto pada Selasa 25 Februari 2025. Pada Selasa 25 Februari 2025, retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kelima. Melalui caption di akun sosial medianya, Wamendagri menyatakan tanpa ajudan, kepala daerah harus menyiapkan segala sesuatunya secara mandiri, mulai dari makan hingga mencuci sepatu sendiri. Wamendagri berharap semoga semangat tersebut adalah semangat bersih dan juga melayani. Sementara itu agenda retreat kepala daerah di hari kelima
ialah fokus pada pemaparan materi yang dibawakan oleh 12 anggota Kabinet Merah Putih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, PT BPR Karya Prima Sentosa secara resmi ini merilis kantor khasnya yang juga berlokasi di Gedung Landmark Tower Sudirman, Jakarta Selatan. Peresmian ini juga turut dihadiri oleh Ketua Komisi 11 DPR RI sebagai bentuk dukungan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga nasional. Peresmian kantor khas PT BPR Karya Prima Sentosa yang berlokasi di Gedung Landmark Sudirman, Jakarta Selatan menjadi perhatian penuh dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil ke depannya. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun, juga turut menghadiri peresmian tersebut sekaligus memberikan kata sambutan. Adapun peresmian ini menandai peningkatan langkah Bank Sentosa dalam memperluas jangkauan layanan pemasaran produk bank tersebut untuk masyarakat. Sesuai bidang yang dipimpin, Misbahun menyoroti upaya calon pemegang saham mayoritas Bank Sentosa ini yang juga merupakan salah satu kader Partai Golkar, yang bertujuan untuk membangun kesejahteraan pelaku UMKM lewat Bank Perekonomian Rakyat. Karena ini adalah sebuah upaya yang sangat baik dan sangat positif bagi perekonomian nasional, saya sebagai Ketua Komisi 11 memberikan dukungan supaya kontribusinya kepada upaya membangun UMKM lewat Bank Perekonomian Rakyat Sentosa, BPR Karya Prima Sentosa ini menjadi punya semangat. Karena apa? Membangun sektor keuangan itu butuh dukungan banyak pihak. Dan apalagi yang disasar adalah masyarakat kecil, UMKM. Calon pemilik saham mayoritas PT BPR Karya Prima Sentosa, Erik Hermawan, mengungkapkan upayanya ini sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat kecil yang hendak menjalankan usahanya. Pelaku UMKM ini pun selalu menggunakan bank-bank besar seperti Bank Himbara maupun bank swasta. Sebagai calon pemilik saham mayoritas, Erik pun menyoroti bentuk persaingan dengan BPR lainnya di Jabodetabek adalah wajar. Dengan demikian, peningkatan SDM, permodalan kuat, serta hal teknis lainnya akan terus dipatenkan, sehingga masyarakat dapat menaruh perhatian kepada Bank Sentosa. Jadi, kenapa saya tertarik untuk memiliki BPR adalah bahwa saya melihat bahwa ekonomi Indonesia ini selama ini perekonomian ini dikuasai oleh bank-bank besar. Padahal kalau kita lihat bahwa aktivitas UMKM di pasar, di jalan maupun di tempat keramaian sangat banyak yang perlu kita bantu. Makanya kami siap dan berpikir untuk memperkuat perekonomian masyarakat di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang selama ini menggunakan bank besar. Kedepannya, Bank Sentosa ini akan memperluas jaringannya seperti wilayah Bogor dan Tangerang sehingga dapat berdampak secara merata kepada masyarakat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan layanan cek kesehatan gratis tetap berjalan seperti biasa di puskesmas-puskesmas selama periode bulan puasa. Dan Menkes menyebut berbagai pemeriksaan kesehatan dalam program cek kesehatan gratis tak mengganggu ibadah puasa. Budi Gunadi Sadikin memastikan layanan cek kesehatan gratis tetap berjalan seperti biasa di puskesmas-puskesmas selama periode bulan puasa. Selama bulan puasa, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut juga masih dapat dilakukan. Operasional cek kesehatan gratis pada masa libur Lebaran 2025, layanan tetap tersedia mengikuti jam operasional puskesmas. Pak, ini Pak untuk soal cek kesehatan gratis bulan Ramadan, apakah nanti akan ada penyesuaian gitu Pak? Tetap jalan seperti biasa, mungkin yang kan kayak ukur tekanan darah di Ramadan masih bisa, jadi nggak mungkin yang... Kalau kayak pengecekan gigi mulut? Gigi mulut juga sebenarnya nggak apa-apa, bau-bau di... Soal layanan cek kesehatan gratis, dijelaskan oleh Budi bahwa layanan itu juga dapat digunakan masyarakat dalam periode waktu 30 hari setelah tanggal ulang tahun. Cek kesehatan gratis di puskesmas-puskesmas merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak 10 Februari 2025. Layanan itu dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga Indonesia tepat saat mereka berulang tahun. Beberapa persyaratan yang perlu dibawa oleh pengguna layanan mencangkup KTP, kartu identitas anak, atau kartu keluarga. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemerdekaan dan juga pemulihan Palestina. Melalui kampanye solidaritas yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri, pemerintah dan berbagai lembaga kemanusiaan turut berkolaborasi untuk menggalang dana dan juga bantuan bagi warga Gaza, Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata menegaskan gerakan solidaritas yang dilakukan adalah bukti nyata komitmen Indonesia dalam membantu rakyat Palestina. Melalui koordinasi dengan berbagai lembaga kemanusiaan, Anies menyebut Indonesia menargetkan penyaluran bantuan darurat selama masa gencatan senjata, serta mendukung rekonstruksi Gaza pasca konflik yang terjadi. Anies menyatakan bahwa target $200 juta Amerika merupakan langkah awal Indonesia di bulan Ramadan. Memulai gerakan solidaritas untuk Palestina, bekerja sama, ini kolaborasi Kemlu atau lembaga kemanusiaan filantropi yang ada di Indonesia. Dan juga kita ada koordinasi dengan di Malaysia dan Thailand sebagai sesama negara ASEAN. Itu acara kita nanti insya Allah melalui koordinasi ini kita akan bekerja sama dengan lembaga yang juga lembaga kemanusiaan yang juga ada di sana, baik lembaga yang ada di bawah PBB maupun lembaga kemanusiaan lokal yang juga ada di sana. Dan tentu saja kita akan menggunakan semua jalur yang terbuka bagi kita semuanya, khususnya melalui pemerintahan Jordania dan Mesir ya. Kita memulai hari ini gerakan dengan target awal sekitar 200 juta US ya, atau sekitar 3,2 triliun ya kira-kira. Dan sebenarnya angka ini kalau kita lihat dari total dana yang selama ini sudah dikumpulkan oleh teman-teman yang ada di NGO yang ada, ini sebenarnya angka yang relatif tidak terlalu besar, karena selama ini memang teman-teman NGO sudah bekerja, sudah lama melakukan penggalangan dana. Kita tidak menetapkan target, tetapi kita memulainya selama bulan Ramadan untuk 2 target program di sana nanti. Ada program yang emergency sekarang ini, ya selama masa ceasefire sekarang ini. Juga nanti program rekonstruksi Gaza. Kita ikut membantu dalam proses rekonstruksi Gaza juga nanti. Jadi kira-kira untuk 2 program ini insya Allah. Lebih lanjut, Anies mengatakan pemerintah juga berkoordinasi dengan Jordania, Mesir, hingga Thailand untuk memaksimalkan penyaluran bantuan melalui jalur yang resmi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, unit narkoba Polsek Kalideres berhasil menangkap 2 kurir narkoba jaringan Riau di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, pemirsa, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 14.000 butir. 2 tersangka berinisial WI berusia 30 tahun dan AS berusia 45 tahun. Tak bisa berbuat banyak saat digelandang petugas saat melakukan gelar perkara di Mapolres Metro Jakarta Barat. Kedua tersangka diamankan unit narkoba Polsek Kalideres di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, usai mengambil pesanan narkoba jenis ekstasi sebanyak 5.000 butir yang akan dikirimkan ke salah seorang pemesan melalui salah satu jasa ekspedisi. Dari hasil pengembangan kasus dan pemeriksaan kedua tersangka yang bertugas sebagai pengantar barang atau kurir ini, petugas kembali menyita 9.000 butir ekstasi berwarna hijau yang disimpan para tersangka di rumah kontrakannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua tersangka dijanjikan upah sebesar 50 juta per orang oleh pemilik ekstasi jaringan Riau tersebut jika berhasil mengantarkan total pesanan barang haram tersebut kepada seseorang yang memesannya. Kini polisi telah mengantongi identitas dari pemilik dan pemesan barang haram tersebut, di mana status keduanya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Mereka ini akan mendapatkan upah dari saudara MB yang saat ini masih sebagai DPO, termasuk RT dan FL. Dari hasil pengiriman, namun tidak sampai tujuan. Pengirimannya belum sampai semua, sebanyak 14.000 sudah tertangkap sehingga belum mendapatkan upah apapun.
Ini tugasnya mengirimkan barang, ya, sebagai kurir. Yang bersangkutan ini, pelaku ini hanya mengirimkan barang dari Pekanbaru sampai Jakarta, kemudian nanti akan diserahkan ke ke DPO tadi yang sudah saya sebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ekstasi dengan total 14.000 butir. Atas perbuatannya, para tersangka dijebloskan ke jeruji besi Polsek Kalideres dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana maksimal yakni pidana mati. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Demokrat siap untuk wujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana dalam pidato penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa Demokrat berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan selain itu juga AHY menyatakan bahwa partainya ini siap untuk mensukseskan asta-cita dan juga memastikan pembangunan berdampak langsung bagi seluruh rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, Partai Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan program-program pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya asta-cita, yang menjadi landasan pembangunan nasional. Hal itu disampaikan AHY dalam pidato penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta, Selasa, 25 Februari 2025. AHY mengungkapkan keputusan Demokrat bergabung dalam koalisi Prabowo bukan hanya demi partai, tetapi demi rakyat dan juga bangsa. Partai Demokrat telah memilih jalan perjuangannya. Kita ada di sini bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi kita ada hari ini dan selamanya untuk kepentingan rakyat. Hadirin yang saya hormati dan muliakan, hari ini Demokrat berada dalam barisan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita telah mengambil keputusan strategis bukan hanya demi partai, tapi demi rakyat dan bangsa. Maka Demokrat berkomitmen penuh untuk menyukseskan pemerintahan ini. Kita mendukung asta-cita Presiden Prabowo dalam membangun kedaulatan pangan, energi, dan air. Kita akan memastikan bahwa program infrastruktur yang digagas akan berdampak langsung dan nyata bagi kesejahteraan rakyat. Tapi lebih dari itu, kita juga ingin memastikan bahwa pembangunan ini berbasis keadilan. Jalan-jalan yang dibangun, bendungan yang dibuat, industri yang dikembangkan, semuanya harus kembali kepada rakyat. Infrastruktur harus terintegrasi, membuka akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi semua rakyat. AHY berkomitmen pembangunan infrastruktur harus berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan berbasis keadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan ini pemirsa, tingginya konflik hukum laut di dunia saat ini menjadi momentum peninjauan ulang hingga penyempurnaan hukum laut secara internasional. Penyempurnaan ini ditunjukkan untuk meredam ketegangan serta potensi konflik laut
terhadap negara-negara yang sedang berkonflik. Usai memberi sambutan pada peringatan kontribusi dan pemikiran Hashim Jalal, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arif Hafaz Ogroseno menyebut saat ini diperlukan kajian ulang secara terbuka bersama pakar hukum laut dunia untuk mematenkan hukum laut internasional. Menurut Ogroseno, aturan ini tercampur aduk, yakni hukum perang dan hukum laut, sehingga penyelesaian hal ini menjadi sedikit sulit. Kondisi ketegangan laut saat ini jauh lebih memanas daripada 10 hingga 20 tahun yang lalu. Contoh kondisi hukum laut yang memanas seperti ketegangan Laut Cina Selatan, Laut Timur Tengah, Laut Baltik, serta Laut Utara. Melihat konflik ini hadir pula mobilisasi beberapa kapal perang milik negara-negara lain di Samudra Hindia. Jadi kita harus lihat lagi rules-nya seperti apa di laut, dan ini mix, ini campuran nih antara hukum perang dengan hukum laut. Dan ini tidak mudah. Kita akan melakukan kajian internal dulu ya. Kemudian kita akan undang para pakar hukum laut yang kita kenal di seluruh dunia, mungkin dalam diskusi-diskusi bisa online, bisa Zoom gitu. Ini kan nggak perlu datang ya kalau diskusi seperti ini. Dengan usulan ini, Indonesia dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan hukum laut internasional. Terlebih usai pemerintah Indonesia telah kehilangan putra terbaiknya soal hukum laut internasional, yakni Hashim Jalal. Dari Jakarta, Max, juru kamera Mutia Agiani, Tim Liputan Simpo TV. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi berhasil mengamankan pelaku pelecehan seksual dengan membegal payudara di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, pemirsa, pelaku terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Seorang pria yang sempat viral setelah terekam kamera CCTV melakukan tindakan pelecehan seksual berupa begal payudara di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Pria berinisial BS, 30 tahun, ditangkap pada Senin 24 Februari setelah video aksi tindakan senonohnya menyebar luas di media sosial dan memicu kecaman dari berbagai pihak. Dalam video tersebut tampak BS melintas di depan seorang perempuan yang sedang berjalan di trotoar. Kemudian secara tiba-tiba melakukan aksi tak senonohnya. Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam mengungkapkan bahwa pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyisiran CCTV di lokasi sekitar. Oleh pelaku dengan inisial BS. Kejadian yang dilakukan itu sebelum adanya berita viral dari sebuah media sosial yang terjadi. Pelaku juga sudah melakukan beberapa kali aksi serupa di wilayah hukum Polsek Pesanggerahan. Dan pada hari kemarin, tanggal 24 Februari, dari unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, dipimpin Pak Kanit Reskrim beserta jajaran, berhasil mengamankan pelaku. Adapun korban itu 3 orang. Yang pertama AM usia 20 tahun, AG usia 22 tahun, dan NAP 14 tahun. Kejadian paling pertama itu terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Desember. Polisi menyita sejumlah barang bukti dari tangan pelaku BS, yakni 1 unit sepeda motor, 1 buah tas, dan 1 setel pakaian lengkap yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 289 KUHP, junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan tindak pidana asusila dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Ceper, Klaten, menyebabkan kerusakan parah dan juga melukai sejumlah warga. Kerusakan yang lebih parah terjadi pada 2 tempat usaha dan sebuah pabrik briket. Jaringan listrik juga terdampak menyebabkan pemadaman di beberapa wilayah. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Selasa 25 Februari 2025 pada pukul 21:10 waktu Indonesia bagian Barat. Tampak dari kejadian ini mengakibatkan 2 orang terluka, 1 luka ringan dan 1 sedang, serta kerusakan signifikan pada bangunan dan infrastruktur di wilayah tersebut.
Menurut laporan dari BNPB Kabupaten Klaten, puluhan rumah, fasilitas umum, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, tempat usaha, dan terminal mengalami kerusakan ringan. Kerusakan yang lebih parah terjadi di 2 tempat usaha dan sebuah pabrik briket. Jaringan listrik juga terdampak menyebabkan pemadaman di beberapa wilayah. BPBD Kabupaten Klaten telah berkoordinasi dengan PLN untuk memulihkan jaringan listrik yang terganggu. Upaya pembersihan material pohon tumbang dan puing-puing bangunan juga dilakukan bersama dengan otoritas daerah setempat. Polres Klaten turut serta dalam penanganan dampak puting beliung dan menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Warga, BPBD, TNI, dan Polri bahu-membahu melakukan perbaikan dan pemulihan. Dari Jakarta, Alwendi, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah gudang properti syuting di Jalan Bendara ANTV Meruya, Kembangan, Jakarta Barat dilanda kebakaran. Operasi pemadaman dilakukan mulai pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Berkat kesigapan petugas, perambatan api berhasil dilokalisir pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 26 Februari 2025, kebakaran melanda sebuah gudang properti syuting yang berlokasi di Jalan Menara ANTV, RT 05, RW 02, Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Dinas Pemadam Kebakaran segera merespon dan tiba di lokasi kejadian. Upaya pemadaman segera dilakukan oleh petugas #Pemadam Jakarta sejak pukul 8:11 waktu Indonesia Barat. Kerja keras petugas membuahkan hasil dengan berhasil melokalisir penghambatan api pada pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Hal ini mencegah api menyebar lebih luas di area sekitarnya. Hingga pukul 9:24 waktu Indonesia Barat, proses pemadaman masih berlanjut dengan memasuki tahap pendinginan. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dan 50 personel terus berjibaku di lokasi kejadian untuk mengurai material yang mudah terbakar dan memastikan api benar-benar padam. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku penyerangan senjata tajam terhadap pemilik warung Madura daerah Ciledug ini berhasil ditangkap polisi pada Selasa pagi. Insiden penyerangan ini terjadi pada Minggu sore dan pelaku membacok korban menggunakan senjata tajam jenis parang. Pelaku berhasil diamankan tim gabungan unit Reskrim Polsek Ciledug dan tim Jarantas Satreskrim Polres Metro Kota. Pelaku berinisial KT ditangkap saat sedang bersembunyi di sebuah rumah kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Kapolsek Ciledug Kompol Ubaidillah mengatakan motif sementara pelaku melakukan penyerangan dikarenakan marah tidak diberikan minuman kaleng untuk campuran minuman keras oleh pemilik warung. Pelaku tidak terima dan pergi meninggalkan warung lalu kembali ke TKP dengan membawa senjata tajam dan langsung melakukan penyerangan ke istri pemilik warung. Sang suami yang mengetahui insiden tersebut langsung datang dari arah belakang melindungi sang istri. Aksi penyerangan terekam CCTV, pelaku mencekik leher pemilik warung lalu membanting korban. Pelaku juga mengayunkan sajam ke arah kepala dan badan korban. Pelaku pergi setelah istri korban berteriak histeris. Terlihat korban berdiri sambil memegang bagian kepala yang bercucuran darah. Akibat insiden penyerangan tersebut, korban mengalami luka robek di bagian kepala dan lengan. Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Sari Asih Ciledug. Kapolsek Ciledug menetapkan pelaku dijerat dengan penganiayaan berat pasal 351 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama doakan kesehatan Paus Fransiskus. Informasinya usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV, di mana Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengajak rakyat Indonesia mendoakan kesembuhan pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus. Dan juga saat ini Paus Fransiskus sedang dirawat di Rumah Sakit Kebelir Roma sejak 14 Februari 2024. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mendoakan kesembuhan pimpinan Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus yang tengah dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia. Nasaruddin mengatakan Paus Fransiskus adalah sahabat kemanusiaan luar biasa yang telah mengabarkan dirinya untuk umat. Pertama yang cinta ikut bersedih dengan saksinya tokoh kemanusiaan Paus Fransiskus. Saya mengajak kepada kita semua umat beragama mendoakan semoga orang baik seperti Paus kemanusiaan. Harapan saya dan kita semuanya semoga Paus bisa kembali beraktivitas fungsi. Sebelumnya, Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia sejak 14 Februari 2024 karena kesulitan bernapas. Namun kondisinya memburuk dengan bronkitis yang berkembang menjadi pneumonia ganda. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni melakukan pelepas liaran sepasang kucing emas di Taman Nasional Gunung Lesser, Sumatera Utara pada Selasa 25 Februari 2025. Hal ini untuk mendukung perkembangbiakan di alam liar, yang sepasang kucing emas ini tercatat lahir pada 23 Juli 2021 yang merupakan generasi fenotype yang kedua. Pelepas liaran itu dilakukan Selasa 25 Februari 2025 oleh Menhub didampingi Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhub Dwi Warto Nugroho. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kemenhub Nunu Anugrah turut pula hadir mendampingi Komisaris Fauna Lat Dr. Irene dan pemilik Fauna Indonesia Dani Gunalen. Kucing emas yang dilepas liarkan itu merupakan hasil penangkapan PT Alam Jaya Nusantara. Sepasang kucing emas ini tercatat lahir pada 23 Juli 2021 yang merupakan generasi fenotype 2. Kucing emas merupakan salah satu spesies kucing liar yang keberadaannya di alam sangat sulit ditemui. Kucing emas merupakan hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P106 Men.LHK Setjem Kum 1/12/2018. Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Men.LHK Setjen Kum 16/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Sorjo Sumarno ini memenuhi panggilan penyidik KPK. Kehadiran Japto Sorjo Sumarno diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kertanegara Rita Widiasari pada Rabu pagi. Japto tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, ia sempat memberi salam, tetapi tidak banyak bicara saat ditanya seputar kasus Rita yang membuat dirinya diperiksa. Dalam kesempatan itu, Japto menyatakan 11 mobil yang diduga terkait perkara sudah diserahkan ke KPK setelah sebelumnya sempat dititipkan di rumah kediamannya. Persiapannya untuk hari ini kenal sama Bu Ritanya Pak atau Bu Rita Widiasarinya? Waduh. Banyak Pak, sehat Pak. Sudah. Pak, sehat Pak. Adapun pada Selasa 4 Februari 2024, rumah kediaman Japto di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah tim penyidik KPK. Sejumlah barang bukti diduga terkait perkara disita, seperti uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai 56 miliar, 11 mobil yakni Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Colt dan Suzuki, serta dokumen dan barang bukti elektronik. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sebuah mobil taksi terperosok di pertigaan Haji Lebar Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada pagi hari kemarin sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Diduga kondisi jalan yang kurang baik atau adanya lubang yang tidak terlihat dengan jelas menjadi penyebab utama kejadian ini.
Sebuah insiden terjadi pada Rabu 26 Februari 2025 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat ketika sebuah mobil taksi terperosok di pertigaan Hal Lebar, Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Kejadian ini tentu saja menarik perhatian warga sekitar dan menyebabkan sedikitnya gangguan lalu lintas di sekitar area tersebut. Belum diketahui penyebab pasti mengapa taksi tersebut bisa terperosok. Diduga kondisi jalan yang kurang baik atau adanya lubang yang tidak terlihat dengan jelas menjadi penyebab utama kejadian ini. Kemungkinan lain adalah pengemudi taksi yang kurang berhati-hati saat melintas pertigaan tersebut. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kemudian hari. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, taksi listrik mengalami kecelakaan di Jalan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada 26 Februari 2025, Rabu pagi. Kendaraan tersebut terperosok ke dalam selokan setelah menabrak lapak nasi goreng. Setelah itu, taksi listrik sudah berada di dalam selokan dengan kondisi bagian depan mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut Kanit Gakum Satlantas sebagai Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto membenarkan insiden yang terjadi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat tersebut. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam kejadian tersebut. Joko mengungkapkan bahwa belum diketahui apa penyebab kecelakaan taksi listrik tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kendaraan tersebut menabrak lapak pedagang nasi goreng. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa tidak ada korban dalam peristiwa yang terjadi. Sementara itu, kerugian yang ditimbulkan bersifat material, yakni berupa kerusakan pada tembok lahan kosong di sekitar lokasi kejadian. Sementara itu, Joko menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi tidak berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian. Hal ini dikarenakan posisi taksi listrik yang terperosok ke dalam parit sehingga tidak menghalangi jalan. Saat ini proses evakuasi telah selesai dilakukan dan situasi di lapangan telah kembali normal tanpa adanya hambatan bagi pengguna jalan lainnya. Secara keseluruhan, hanya kerugian materi yang terjadi dalam insiden ini. Posisi kendaraan yang terperosok ke parit juga tidak mengganggu arus lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan kemacetan. Dari Kembangan, Jakarta Barat, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kembali terjadi di tempat umum kawasan Batubara, Sumatera Utara. Seorang pria yang diduga ASN honorer tertangkap CCTV sedang memukul kepala istri menggunakan batu bata. Dalam video rekaman CCTV memperlihatkan seorang perempuan yang sedang menggendong balita berada di dalam sebuah toko dan mencoba untuk mencari perlindungan dengan cara bersembunyi di balik salah satu seorang pria yang ada di dalam toko. Terlihat dari rekaman video, wajah korban sangat ketakutan saat pelaku memasuki toko dengan raut wajah emosi dan langsung memukul kepala korban menggunakan batu bata dengan cukup keras. Korban terlihat ketakutan dan berusaha menghindari serta melindungi kepalanya dari pelaku, tetapi pelaku terus-menerus menyerang korban. Korban berharap bisa mendapat perlindungan dari orang asing, namun orang tersebut memilih untuk menyingkir dan aksi kekerasan itu tidak bisa dihindarkan. Pelaku sempat keluar sebentar tetapi kembali lagi dan berusaha melakukan kekerasan ke korban. Salah satu penjaga toko berusaha untuk menjauhkan korban dari pelaku yang terlihat masih dalam keadaan emosi. Pelaku kekerasan KDRT diduga seorang pegawai honorer di kantor Camat Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV News
Sport Entertainment.